Nanti saya kasihkan satu soal untuk saya eh, screen share. Di soal UAS itu ada yang poinnya 5, ada yang 10, ada yang 15, ada yang paling tinggi 20. Yang 20 Pak poinnya Pak. Yang 20 ya? Iya. Oke, sebentar. Nanti setelah saya buka, teman-teman langsung kerjakan ya. Boleh diskusi 2 kelas ini berarti. Sebentar, ya. Yang poin 20, oke. Nah, saya pisahin dulu soalnya. Sudah terlihat? Di sini ada soal, ini soalnya dari praktisi kalau nggak salah. Ini poinnya 20, dan meminta kalian untuk membuat algoritma array tentang penjumlahan dua matriks. Ya, berarti ini berapa dimensi. Nah, ini silakan kalian pikirkan cara mengerjakannya seperti apa. Oke, udah? Oke, saya stop share ya. Oke. Sip, berarti tinggal sisa yang poin 10, dan 15. Mau yang poin yang berapa lagi? 25. 15. Ada 25. 25. Adanya 5, 10, dan 15. Kata Momon Pak 25. Iya, nggak ada 25 mah. Maksimal 20. Mau semua Bapak. Wani piro, Mon. Poin yang berapa? Yang 5? Yang 10? Yang 15? 15 aja Pak. Yang 15, oke. Yang tadi nggak ada pertanyaan yang poin 20? Kayaknya gampang ya. Lebih kebingung Pak, nanyanya gimana? Oke. Berarti yang 15 ya. Yang lain, Monica doang yang mau 15. Ya udah, saya japri Monica kalau gitu. Iya Pak, 15 Pak, 15. Oke, 2 orang ini yang minta 15, yang lainnya enggak. 15 Pak. Ya 15 Pak. 15 Pak. Yang 15. Oke, kita lihat. Sebentar, mana ya yang poinnya 15.
Sebentar ya. Saya kopikan dulu. Ini yang poin 15. Kalangan enggak? Buatlah algoritma yang mengimplementasikan fungsi. Berarti ini udah bab fungsi ya. Untuk menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi nanti kalian disuruh bikin input. Berarti kalau udah keywordnya input itu kalian harus menggunakan chain ya. Jadi menginput sendiri gitu. Jari-jarinya bebas. Nanti outputnya adalah keliling lingkaran dan luas lingkaran. Tapi menggunakan fungsi. Mengimplementasikan fungsi. Sebenarnya ini bisa ya tanpa fungsi juga. Cuman ini kalau misalkan kalian mau dapat poin sempurna 15, berarti kalian harus mengimplementasikan fungsi di dalam algoritma ini. Sudah cukup? Oke, saya stop share ya. Sip. Gak ada pertanyaan? Aman ya? Yang poin berapa lagi? Berarti sisa 5 dan 10. 20, Pak. 20 udah. 10 Pak, 10. 10 ya. Kenapa sih kalian tergiur sama poin-poin besar? Kayak 10. Yang 10 mana ya? Jangan segampang-gampang 10 nih. Saya kasih yang poinnya 15 lagi deh. Karena ini agak mikir, jadi kalian harus prepare ya. Nah ini. Ini poinnya 15. Jadi kalian disuruh katanya di dalam deskripsi dalam ilmu statistika dikenal suatu ukuran sebaran yang disebut dengan modus, gitu ya. Beda ya, bukan modulus. Ini mah modus ya.
Modus adalah data yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Sebuah kumpulan data bisa jadi memiliki lebih dari satu modus, yaitu ketika terdapat lebih dari satu data yang jumlah kemunculannya sama. Jadi kalau misalkan ada 6 data, terus yang sering munculnya angka 2, misalkan, nah itu yang disebut modus gitu ya. Kemudian Pak Agus memberikan Anda N buah bilangan bulat. Nah, N ini adalah nanti akan dijadikan masukan variabel gitu ya. Berapa angka yang ingin kalian munculkan, maksudnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah modus terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, di sini ada format masukan. Maksudnya apa format masukan? Tadi input ya. Nah, berarti di sini akan ada C-in. C ini adalah sebuah bilangan bulat gitu ya, yang menentukan berapa banyaknya angka yang akan keluar secara random gitu ya. Kemarin kayaknya pernah kita coba ini ya, yang fungsi ren. Nah, coba itu clue-nya. Atau punya algoritma lain yang bisa memecahkan soal ini ya silahkan. Kemudian baris berikutnya berisi N buah bilangan bulat katanya gitu. Ini boleh pakai array, boleh pakai function, boleh pakai looping, boleh pakai apapun. Yang penting format keluarannya adalah sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang merupakan modus terbesar. Jadi contoh misalkan contoh masukannya adalah nanti ada pertanyaan berapa bilangan yang akan Anda tampilkan. Misalkan saya ketik 6. Berarti akan muncul tuh 6 angka dengan angka random gitu. Jadi kalau di sini contohnya adalah 6 angka yaitu 1, 3, 2, 4, 1, 4. Nah, yang ini. 1, 3, 2, 4, 1, 4. Berarti modus dari deretan angka ini adalah 4. 4 karena 4 yang paling sering muncul gitu ya. Jadi contoh keluarannya adalah 4. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini ada 6 nih. 5, nanti randomnya adalah angka 5, keluarnya 3, 2, 6, 1, 9. Nah, berarti di sini contoh modusnya apa? Kenapa 9? Angka terbesar mungkin, Pak. Ya, karena kalau misalkan tidak ada angka yang paling sering muncul, berarti dia diambillah yang angka terbesar. Gitu. Sip ya? Oke, saya stop share. Ya, Fauzi, gimana? Present? Menanya, Pak, kalau soalnya ada jumlahnya berapa? Total jumlahnya Ya. ada 24 soal. Wajib ngerjainnya berapa, Pak? Kalian pokoknya kerjakan sebaik mungkin, sebanyak mungkin sampai kalian bisa menentukan kalian dapat nilai apa. Kalau misalkan pengen dapat nilai A, berarti nilainya harus berapa poinnya? 92 ke 20, atas. Pak. Hah? 20? Enggak dong. Berapa sih nilai A? Range-nya 91 ya? 92, Bapak. 92. Nah, berarti minimal kalian harus punya poin 92 kalau mau nilai A gitu. Berarti 92, kalau misalkan kamu ngerjain poin yang 20, udah cukup 5 soal aja selesai. Kalau bener, Bapak kan? Kalau bener. Kalau salah pun ada nilainya kok. Dari Kalau misalkan salah, poin 20, persentase nilainya berapa, Pak? persentase nilai apa? Kalau salah misalnya, Pak, nih, programnya, Oh, misalnya poinnya 20. Nah, itu berapa persen nilainya kalau salah, Pak? Ya saya harus cek dulu ya. Kalau misalkan salahnya minor, ya berarti nanti saya tinggal kurangin berapa gitu. Misalnya dari 20 jadi 17. Tapi kalau misalkan salah nulis soal doang gitu ya, ya dari 22 lah saya kasih gitu. Yang penting kalian isi aja semuanya gitu ya.
effort kalian dihitung kok gitu. Alhamdulillah, makasih Bapak. Kalau misalkan kosong kan berarti nilainya 0 ya. Kalau misalkan salah ya masih ada nilainya lah gitu lah. Minimal kalau poinnya 5, 10%-nya berarti hiji gitu. 0,5 ya kalau 5 yang poin 5. Bapak mau nanya lagi. Gimana? Yang tadi soal yang bobot 15 tadi, jadi kita tuh cuman masukin jumlah angka yang muncul, terus angka yang munculnya mah random dari programnya gitu, Pak? Yes. Gitu boleh. Itu yang akan dapat nilai sempurna 15 gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya algoritma lain, tapi solusinya sama, maksudnya luarannya sama, tapi nggak random Pak, tapi saya masukin satu-satu, ya silahkan, tapi kalian nggak akan dapat poin 15 gitu. Misalkan jadi 13, jadi 12 gitu. Yang penting betul gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya, kalian disuruh bikin function gitu. Tapi Pak, saya bisanya pakai looping doang. Ya udah silahkan, jawabannya benar-benar, tapi nilainya yang beda gitu. Ngerti nggak? Kan kayak tadi yang soal yang poin 20 tuh, yang bikin apa? Luas lingkaran dan ini ya, lingkaran sama keliling. Itu kan sebenarnya nggak usah pakai function, bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Pakai operator biasa bisa, pakai looping bisa, atau pakai percabangan juga bisa. Tapi nanti nilainya akan beda dengan yang menggunakan function gitu. Pakai si out si in doang bisa Pak. Se-in se-out bisa kalau kalau misalkan hasilnya sama. Pokoknya yang apapun kerjaan kalian, mau itu pun salah atau ya saya tetap kasih nilai. Yang penting jangan menulis ulang soal gitu. Karena akan ada nih yang udah ke pentok gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah soalnya di copy paste aja, ditulis ulang. Jadi terkesannya penuh gitu soal lembar jawabannya. Waktunya 150 menit cukup ya? Bapak boleh Kalau mau nambah? nambah gimana Pak caranya? Bapak boleh nambah nggak, Pak? Nambahnya berapa menit? 5 menit. Kenapa harus 50 Pak, 50 menit. banyak kan? Biar jadi 200, Pak. 200 menit ya? Kenapa harus ditambah? Biar bulat Pak. Biar bulat. 150? Bapak, Kenapa? Bapak itu kan ini ya, apa namanya? Ada yang 15 poin, ada yang 10 poin gitu. Itu tuh maksudnya kita kerjain sampai poinnya banyak apa? Kerjain semua apa? Gimana Bapak? Maaf, aku ketinggalan Bapak. Enggak, jadi kalian tuh mau nilainya, pengen nilainya berapa gitu. Kalau misalkan ini nilai UAS ya, belum saya satuin sama UTS, sama tugas-tugas. Misalkan di situ ada poin 20, 15 gitu. Nah, kalau misalkan ini yang poin 20 ada berapa ya? Misalkan kalau nggak salah ada 3 atau ada 4 gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalkan poin 20 aja kalian ngerjain 4 soal, kalian kan udah dapat nilai 80 tuh. Ya, kalau misalkan kalian cukup dengan nilai 80, ya udah yang lainnya nggak usah dikerjain. Gitu. Bapak berarti kalau kerjain semuanya bisa dapat poin 200 gitu maksudnya gimana? Iya bisa. Nah, kalau misalnya yang ngerjain semua dan semuanya benar, ya, nah itu ada jaminan dari saya, nilai UTS saya nggak akan lihat lagi, langsung auto A. Oh, seperti itu, Pak. Kalau bisa ngerjain semua soal ya. Tapi kan saya tidak memaksa. Jadi kalau misalkan kalian cukup 6 soal aja tapi udah dapat nilai 100, ya udah ngapain ngerjain yang lain gitu. Begitu. Baik, Bapak, terima kasih. Siap. Tapi kalau
Pak, kalau misalnya ada yang nanya, kalau saya ngerjain yang poin-poin kecil aja, bisa nyampe enggak misalkan ke nilai 80 atau nilai KKM gitu. Bisa aja, karena yang poin 5 tuh banyak banget. Poin 10 juga banyak, 15 banyak. Jadi cukup 10 soal aja kalian kerjain dari 150 menit itu, ya insya Allah dapat nilai aman gitu. Bapak nanti UASnya di lab lagi. Iya, di lab lagi. Hari Kamis ya. Kalau 2A jam 1, 2B jam 10, jam 9 ya, setengah 10. 2 jam 1 siang, Pak. Ya, 2B pagi ya. Tergantung sih kalian mau UASnya berapa menit. Kalau tadi 150 menit kan berarti 2 jam setengah ya. Iya ya, benar ya. 60, 120, 150 kan. 2 jam setengah, berarti setengah 10 tuh mulai. Tapi kalau misalkan mau nambah 30 menit, berarti jam 9 mulainya gitu. Tapi kalau UAS kelamaan, bosen tahu. Nanti kalian bener. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya Pak, nanti kita bakal dapat kisi-kisi yang keseluruhannya nggak Pak? Apa cuma itu aja Pak? Iya udah, yang hari ini aja. Waduh, Kisi-kisinya maksudnya apa sih? Poin-poin itunya gitu. iya Pak. Poin-poin yang mau Ini diujikan. kayak yang tadi itu loh. Yang tadi jadi semua tahu mengasih ke semua kita. Oh, kalau materinya aja sih, nih saya ini ya, sebutin aja nih. Jadi nanti kita akan mulai lagi dari ekspresi dan input-output. Ya, ini mah gampang banget. Nah, ini yang poin 5 banyak di sini. Kayak misal say in, say out, gitu-gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian, harusnya sih udah bisa sampai function ya. Yang ini mah ecek-ecek, ini mah tambahan lah kalau misalkan kalian ada kurang-kurang, belum dapat nilai 100 gitu ya. Kerjain aja soal-soal yang gampang yang kayak gini gitu. Nah, yang input-output, estimasi ada sekitar 4 soal. Itu yang input-output ya, yang C-in, C-out gitu. Yang mainin tipe data, operator gitu-gitu. Nah, kemudian yang percabangan, yang if else, itu ada berapa soal? 1, 2, 3. Percabangan if else, ya. Nah, yang percabangan aja itu ada 3 soal. Ya, ini yang percabangan if else. Kemudian yang perulangan, yang pakai do while, yang pakai while, yang pakai for gitu ya. Itu terserah kalian ngerjain yang seperti apa. Tapi kalau bisa sesuai instruksi gitu. Jadi kalian bisa dapat poin maksimal. Kalau yang perulangan ini 1, 2, 3, 4 soal. Nah, kemudian masuk ke array. Array ini berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soal tuh. Array paling banyak. Tapi rata-rata nilai-nilai yang gedenya itu di array. Array ini ada 9 soal. Kalau function 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. 6 soal fungsi. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nilainya yang gede-gede gitu ya, dimaksimalkan di materi array sama function gitu. Sama looping juga. Ya kalau bisa mah semua ya. Tapi ada kok pernah yang soal ini semuanya dikerjakan dan semuanya benar. Dan itu saya udah nggak lihat lagi tugasnya, nggak lihat lagi apa namanya UTS,
Ya udah langsung dapat A aja. Gitu. Gitu bukan dai kisi-kisi teh. Ya, Pak. Apa lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya udah, saya spill yang poinnya 5 D1 deh ya. Ini mah gampang banget. Ini bonus lah. Yang poinnya 5 kayak gimana sih soalnya? Lima soal lagi mah tuh habis. Nah, deh. Ini yang poinnya 5, gampang banget. Ini mah cuma input-output ya, dan mainin tipe data. Jadi kalau soalnya kayak gini, di samping memelihara bebek, katanya Pak Agus pun memelihara seekor burung beo kesayangan. Burung beo ini selalu mengulangi secara persis apapun ucapannya yang dilontarkan kepadanya, katanya gitu. Pak Agus iseng-iseng ingin memiliki sebuah program komputer untuk menirukan sifat burung beo tersebut. Ia ingin memiliki program yang menerima sebuah kalimat, kemudian mencetak kembali kalimat tersebut secara persis. Bantulah Pak Agus membuat program tersebut. Nah gitu, jadi inputnya adalah sebuah kalimat, nanti outputnya juga sebuah kalimat yang tadi kalian ketik. Gitu. Gampang ya? Gampang. Nah yang gitu-gitu, itu yang poinnya 5. Yang cuman inputnya apa, outputnya apa gitu. Kalian misalkan disuruh nambahin sesuatu gitu, berarti kan variabel A tambah variabel B sama dengan variabel C. Gitu-gitu. Itu yang poin-poinnya 5. Tapi kan itu mah mengerjainnya juga lah 2 menit selesai ya. Dapat tuh 5 poin, 5 poin, 5 poin. Bisa, insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyain? Bapak yang arai gak ngerti Pak, yang tadi Pak, yang apa? 20. Itu nanti teh maksudnya teh harus keluarannya tuh kayak gitu atau kayak gimana Pak? Yang tadi matrik penjumlahan itu. Yang array yang mana? Yang matrix? Ya, Iya, jadi nanti kalian bikin 2 array, terus array tersebut, 2 matrix array tersebut ditambahkan, terus nanti outputnya adalah hasil satu array, satu matrix dari hasil penjumlahan yang tadi gitu. jadi outputnya harus ngeluarin 2 matrik tadi terus sama jumlahnya. Nah itu terserah kalian ya, maksudnya algoritma kalian seperti apa. Jadi inputnya apakah kalian mau nulis sendiri, pakai check-in silahkan, atau misalkan mau ditentukan dari awal sesuai soal juga silahkan. Yang penting outputnya sama. Ya Pak. Nah, gitu. Jadi ya kemungkinan nih dari berapa nih 70 orang ini akan beda-beda algoritmanya ya. Ada yang berpikiran tadi kayak Fauzi, ada yang berpikiran saya mau nulis pakai check-in satu-satu gitu nilai matriksnya boleh. Atau Pak di array-nya pakai tambahin function ya silahkan gitu. Yang penting kalian tetap memprogramnya pakai C++, jangan tiba-tiba pakai Java gitu ya. Nanti di semester depan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, kalau tidak ada, kita sepakati waktunya mau berapa menit.
150 cukup? Bapak 200 Pak. Selfie. Kata selfie 200 Bapak. 200 menit nggak bosan nanti di kelas? Bosen gimana Pak? Bapak langsung ngerjain AKG. Ya maksudnya 200 menit itu berapa jam? 2 jam setengah, 3 jam ya? 200 menit, 3 jam. Atau enggak menyesuaikan Pak waktu ujian. Menyesuaikan apa, Mon? Beresnya Pak. Kalau misalnya habis 150 masih pada terlihat nggak ada penerangan gitu Pak, bisa ditambah 15, 30 atau 50 menit gitu Pak. Gitu. Menurut yang lain gimana? Menurut saya ide bagus, Pak. Berarti tetap ya, kita mulai dari 100 menit kalau gitu berarti. Enggak gitu Pak. Pak. Ternyata Enggak gitu. 150 menit ya. Berarti tetap ya, di lembar soal hanya akan ditulis 150 menit ya. Bapak kata selfie 150 menit per soal. Mana ada? Enggak Bapak, ya Allah gitu. Kalau per soal gitu mah saya cukup aja nanti bikin satu soal project. Udah Pak, nggak apa-apa, yang sekarang aja. Oke. 150 menit, tambahan waktunya 15 menit gitu ya. Berarti berapa menit tuh? 165 menit dong, Mon. Udah 30 atau Pak. 30 menit berarti 180 ya. Oke, ketok palu 180 menit. Itu Pak yang lain Pak, takutnya ada yang minta 200. 200. Oh, 200 tuh yakin gak pada ini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nanti malah ribut lagi setengah jamnya. Menyesuaikan aja Bapak. Ntar kalau detik-detik mau 200 menit, nah itu dilihat di situ. Oke, pokoknya 180 menit ya. Nanti sisanya itu untuk uploading aja. Gimana? Kan suka riuh tuh yang ngupload. 190 Pak, gimana? Nah, itu. 10 menit. Dalam 180 ya. Menurut Nanti- saya pribadi 200. Tapi konsekuensinya kalau udah top 200 gitu, apa yang terlambat dari 200 udah nggak dimasukin nilai. Karena kan itu udah include dengan uploading. Ya udah Pak, 185. Ya, 185 menit ya. Jadi nguploadnya kalau ada masalah-masalah, kalian bisa pakai waktu itu untuk uploading gitu. Jadi kejadian UTS yang kemarin tiba-tiba disconnect gak akan terjadi lagi gitu. Amin. Karena sekarang soalnya akan saya print, jadi nggak akan mengganggu pekerjaan kalian. Oke, Apa soalnya di print kerjainnya di? di komputer tetap. Cuman kan kalau kemarin tuh karena soalnya di Google Classroom ya, jadi kan pas koneksi error, kalian nggak bisa lihat soal lagi kan. Nah itu yang bikin chaos. Padahal kan kalau misalnya cuma ngerjain di Visual Studio Code, nggak usah pakai koneksi juga bisa compile. Gitu. Oke ya. Yang penting kalian tetap siapkan yang UPI-nya ya. Email UPI-nya jangan sampai lupa password lagi. Jangan sampai cuman connect di internet aja, di HP aja, jadi bisa connect juga di komputer platform. 185 menit, oke udah ketok palu ya.
Terus yang punya laptop ya sangat disarankan bawa laptop sendiri gitu ya. Tapi kalian harus menjamin diri kalian nggak nyontek dengan hasil yang kalian udah coba-coba di laptop kalian gitu ya. Pokoknya saya serahin aja amalan kalian kepada yang maha mencatat gitu ya. Meskipun nanti akan ada kakak tingkat kalian yang mengawas. Jadi UAS ini saya akan minta 2-3 aslep untuk mantau kalian. Dan saya juga. Jadi ya sebisa mungkin kalian niatkan yang terbaik ya. Karena hasil yang kalian capai sekarang itu akan menentukan masa depan kalian gitu. Kualitas kalian di masa depan itu seperti apa. Kalau misalkan kalian dimulai dari hal-hal yang tidak jujur, ya itu konsekuensi kalian gitu ya terhadap keberkahan masa depan kalian. Gitu. Kalau buat saya sih, ya saya mah kan udah melewati hal itu ya, dan alhamdulillah saya bisa menemukan keberkahan ini gitu dengan hasil yang saya kerjakan pada masa lalu saya gitu. Nah kalian juga saya harap tidak ada niatan untuk berbuat curang gitu ya. Jadi jadikan ini sebagai evaluasi kalian, karena nilai A itu tidak penting ya teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat transkrip nilai saya fine-fine aja dapat nilai B, dapat nilai C gitu. Dan saya tetap jadi dosen pada hari ini gitu ya, dengan nilai-nilai itu. Jadi tidak menentukan nasib masa depan kalian sebenarnya untuk dapat nilai yang terbaik dengan hasil yang tidak baik. Jadi ya pokoknya prosesnya kalian lakukan sebaik mungkin. Jangan niatkan hal-hal yang negatif gitu. Insya Allah hasilnya juga maksimal. Kalau misalkan teman-teman sudah jujur, bekerja sendiri, tapi tetap hasilnya Pak, kok saya dapat nilai B sih gitu ya. Ya udah berarti evaluasi ke depannya teman-teman harus lebih giat lagi belajarnya gitu ya. Karena kan kalau menurut saya hasil itu kan bukan segalanya ya. Yang penting prosesnya, dan kalian juga di sini masih tahap belajar gitu. Belum bikin project beneran yang akan dijual ke masyarakat yang harus sempurna, enggak. Gitu. Jadi nanti kalian tahu mana poin-poin yang kalian harus improve lagi, mana yang harus ditingkatkan lagi, mana yang harus dipertahankan lagi. Gitu ya. Itu pesan saya di mata kuliah ini. Karena saya yakin saya nggak tahu sih mata kuliah ini ya kalau di kampus lain sesulit apa atau segampang apa gitu ya. Tapi menurut saya ini masih tingkatannya medium gitu, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah juga. Dan kalian juga bisa sebetulnya memaksimalkan di algoritma ini gitu untuk bisa jadi basic di mata kuliah yang lain. Nanti kan kalian ketemu PBO, kalian ketemu pemrograman website, kalian ketemu struktur data, database, dan lain-lain, dan itu basicnya di Alpro sebenarnya, di algoritma dasar. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah gimana nanti cara membuat pengisiannya gitu ya, cara pas UASnya. Nah sekarang kita akan buat bareng-bareng si format pengisiannya. Jadi saya udah merancang sebenarnya format atau tabel isian yang untuk UAS ini. Jadi tidak terlalu banyak, kalian cukup hanya copy paste aja. Sebentar. Nah ini, jadi yang pertama ini ya, gini aja nomor, kemudian sintaks di sini, screenshot, dan sini ini screenshot sintaks ya.
ini screenshot hasil atau di yang terminalnya. Udah ini aja. Biar lebih rapih, biar lebih terstruktur. Oh iya, satu lagi deh. Ini nilai. Nah, ini nanti diisi sama saya ya. Jadi kalian tidak usah langsung isi nilai kalian berapa. Jadi nanti hasilnya kalian bisa cek di sini gitu. Kalian dapat poin berapa soal nomor ini. Nah, ya, ini nanti misal soal nomor 1 gitu ya. Tadi mana yang dokumen ini ya. Nah, ini mah misal gitu ya. Bikin statistik dari bla 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 gitu kan. Nanti sintaksnya bahkan misal kalian bikin di sini ya. Nah, ini misal sintaksnya adalah ini. Nah, sintaksnya adalah ini. Kalian copy aja, copy paste di sini. Nah, gini kan jadinya. Kemudian screenshot sintaksnya. Screenshot, misal ini. Kemudian terminalnya misalkan udah di run. Nah, keluarnya apa? Misal. Nah, ini anggaplah udah benar dan keluar gitu ya. Nah, kalaupun error ya udah screenshot aja error. Nah, gitu. Nanti tinggal kalian rapihin aja. Kalau usah gede-gede, kecil-kecil aja. Yang penting ada bukti aja. Karena yang akan saya cek ini sebenarnya yang di sintaks ini. Nah, sintaks ini biar tidak terlalu panjang atau terlalu besar, fontnya 6 aja cukup. Nah, gitu. Nanti saya bisa langsung menentukan isi nilainya berapa. Gitu. Nanti format ini saya share di Classroom ya, di soal UAS. Ada pertanyaan dulu? Bapak mau nanya. Pak berarti kalau mau gimana sih? Kalau mau ngerunning kodenya harus di Visual Studio Code, Pak? Atau bisa di program juga nggak? Kalau apa? Ngerunning code-nya harus di Visual Studio Code. Kalau running code-nya nggak harus di Visual Studio Code sih. Di ini aja, di Programmis boleh, di Visual Studio Code boleh. Oh iya Pak. Atau ini biar kalian gak riuh, udah aja ini screenshot sintaks dan hasil ya. Jadi langsung ini aja. Dan hasil atau terminal. Jadi kalian screenshotnya sekali aja. Biar Iya Pak, makasih Pak. Nah, gitu ya. Kita tidak ambil ya. Dikecilin juga. Nah, pokoknya gitu deh. Jadi ada screenshot. Jadi ada screenshot. Berarti ini hasil sintaks dan hasil terminal setelah di compile ya atau di run. Gitu. Jadi saya nanti bisa lihat bukti pengerjaan kalian dan sintaks yang kalian gunakan. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Jatuh biar rapi. Makanya kayak gini enak ya kelihatannya. Nanti saya bikin format ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah cukup? Kalau masih pada ada enggak ini? Masih Pak, lagi bengong. Sok ada yang mau ditanyain lagi enggak? Kita selesai 5 menit lagi deh. Pak mau nanya, Ya boleh, Lucy. kan tadi udah deal ya 185 menit. Ya, Tapi kelas B dimulainya dari jam berapa dong Pak? berarti kalau bisa jam 9 kurang dong. Ya, atau setengah 9 deh. Setengah 9, batasnya sampai jam 12 gitu ya. Iya, Oke, oke. sip. 180 itu berarti 3 jam ya. Kalau kalian yang kelas B, kalau mulai jam 1, jam 2, 3, 4, oke, sampai jam 4 berarti. Maksimal setengah 6 lah untuk uploadingnya. Setengah 5. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan lagi? Bapak mau nanya yang tadi. Gimana, Ji? Jadi yang tadi teh, yang buat nanti dikumpulnya teh itu tuh copy sintak sama screenshot sintak Iya, sama iya. Jadi screenshot sintak sama screenshot terminalnya disatuin ya Pak? Ya, disatuin aja kan itu kelihatan ya. Di Programmis juga sama kan di kanan dan kiri. Oh iya Pak, kasih Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kalau gitu ya. Tidak ada kan? Ya, bismillah aja ya, semoga UASnya lancar dan kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pokoknya kalau tidak salah sih penilaian UAS itu dari semua penilaian itu 50% bobotnya ya. Gitu. Terus UTS 30% kalau saya nggak salah, sisanya adalah tugas dan kehadiran. Jadi hati-hati yang jarang hadir, yang jarang ngerjain tugas, nanti saya akan reportnya ya seadanya aja gitu ya, karena kita tidak ada pengulangan, kecuali ada permintaan. Karena sejauh ini tidak ada yang meminta
ya sudah berarti hasilnya apa adanya gitu. Tapi insya Allah penilaian algoritma mah karena gampang ya. Maksudnya kalau ya benar dan selesai sesuai instruksi berarti kan dapat nilai sempurna. Itu poinnya oke. Kalau misalkan kurang ya tinggal dikurangin sesuai dengan salahnya berapa gitu. Jadi nanti akan ada buktinya juga penilaian kalian gitu ya. Insya Allah akan objektif gitu. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan bisa mengikuti UAS dengan lancar dan baik. Sebelum kita tutup, kita akan dokumentasi dulu. Silakan teman-teman membuka kameranya. Nanti seperti biasa saya minta PJ kelas ya, berarti Nuzi dan Iwano. Saya minta list yang tidak hadir hari ini siapa aja. Baik. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kita tahan dulu. Halaman 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di UAS.